Halo Sobat Taruna, ketemu lagi bersama Mas R. Di sini kita akan bahas terkait tes inteligensi umum untuk bab sekarang terkait silogisme, yaitu pengambilan kesimpulan. Nah, mungkin sebelumnya kita sudah bahas terkait yang namanya tes analogi verbal, ya. Analogi verbal itu hanya di sini hubungan antar kata, sedangkan di sini ya untuk silogisme ini masih berhubungan dengan verbal, yaitu kata maupun kalimat. Cuma di sini terkait pengambilan atau penarikan kesimpulan. Oke, sebelum itu ya di sini kita yang tahu dulu terkait pengertian dari silogisme itu sendiri. Nah, di mana di sini ya sudah kasih tanda tebal untuk menarikan kesimpulan atau silogisme itu adalah tes siswa yang diujikan untuk mengetahui kemampuan dalam menyusun maupun mendapatkan fakta-fakta berdasarkan suatu pernyataan maupun premis. Misal nih ya, ada pernyataan 1 atau premis 1 dan juga ada pernyataan 2 maupun premis 2. Di sini dari kedua premis tersebut ya nanti dalam soal diinginkan kesimpulan yang tepat untuk kalimat di atas. Jadi kita nyimpulkan nih untuk dua kalimat di atas tadi kita harus tahu kesimpulannya bagaimana. Nah di sini ya selain itu dalam tes silogisme sendiri di sini siswa itu diuji dalam memanipulasi informasi tanpa mengubah maknanya. Oke. Selanjutnya, untuk cara pengambilan dalam silogisme sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Ya, yang pertama ada penarikan langsung, kedua tidak langsung, yang ketiga penarikan transisi. Dan yang pertama terkait penarikan langsung. Nah, untuk penarikan langsung sendiri di sini ya berbunyi jika P adalah bagian dari himpunan Q dan X adalah anggota P, maka dapat disimpulkan bahwa X juga anggota dari Q. Semisal sini ya, untuk premis 1 sendiri mengatakan bahwa P ini adalah anggota Q. Sedangkan untuk premis 2-nya X itu adalah anggota P. Maka di sini ya kesimpulannya X adalah anggota Q juga. Kenapa? Karena X pun di sini anggota P, sedangkan P itu dengan Q. Dan begitu X itu adalah anggota Q. Kalau kita tuliskan ya seperti biasa seperti ini. P ini gunakan tebal. Oke, P ini anggota dari Q ya. Sedangkan X ini anggota dari P. Karena di sini ya untuk X ini anggota P sedangkan P ini anggota Q, maka X pun anggota di Q sendiri. Dengan arti lainnya ya, kalau P terjadi, Q terjadi. Di sini P-nya terjadi, otomatis Q-nya juga terjadi juga. Karena apa? Ada hubungannya sendiri. Oke, kita lanjut ya. Untuk soalnya di sini ya, semua siswa makalah yang rajin belajar akan lulus taruna. Berarti ini ya, semua siswa makalah itu sebagai P yang rajin belajar, ya. Di sini lanjutannya akan lulus taruna. Berarti P ini terhadap Q. P-nya ini adalah siswa makalah yang rajin belajar, Q-nya itu lulus taruna. Di sini Karin sebagai objek baru yaitu X, ya. X atau Karin adalah siswa yang rajin belajar. Karena rajin belajar itu tadi dikatakan P ya, maka X sendiri itu terhadap P. Otomatis kesimpulannya di sini ya X pun terhadap Q. Atau kesimpulannya sendiri itu adalah Karin berpeluang lulus taruna. Oke. Selanjutnya yang kedua ada namanya di sini penarikan tidak langsung. Untuk penarikan tidak langsung dia berbunyi jika P adalah himpunan bagian dari Q dan Q bukan anggota dan X bukan anggota Q, maka dapat tarik kesimpulan bahwa X juga bukan anggota P. Nah, biasanya untuk penarikan tidak langsung sendiri mungkin kalian akan menemukan ya tanda seperti ini. Ini apa? Itulah negasi. Negasi itu adalah kebalikan. Oke, jika P adalah himpunan bagian dari Q. Jadi, kalau misalkan kakak ulangi lagi ya di sini ya. P ini anggota dari Q. Dan X sendiri bukan anggota. Ini masuk dalam negasi. Negasi atau kebalikan atau ingkaran ya. Karena bukan untuk tandanya tuh kayak seperti tanda lengkung ya. Oke. Maka otomatis di sini ya kesimpulannya itu X juga bukan anggota P. Berarti X juga negasi dari P. Dengan taksinya di sini ya. Semua anggota P adalah anggota Q. X bukan anggota Q, maka X pun bukan anggota P. Oke, atau yang lainnya, kalau P terjadi, Q terjadi. Q itu tidak terjadi, otomatis P pun tidak terjadi. Oke, contohnya seperti ini ya.
Semua siswa makalah yang rajin belajar berpeluang lulus taruna. Kahfi tidak berpeluang lulus taruna. Kenapa? Di sini kan untuk kejadian setelahnya ya ini tidak terjadi, otomatis ada hubungan dengan kejadian pertama. Kakak tuliskan lagi ya di sini ya, semua siswa makalah yang rajin belajar ini P. Berpeluang lulus taruna ini hubungan dengan Q. Di sini Kahfi ini sebagai X ya. Tidak berpeluang lulus taruna, berarti negasinya dari Q. Kenapa? Karena kebalikan. Kali ini berpeluang lulus, ini tidak berpeluang lulus. Oke, otomatis nantinya di sini ya untuk X pun, oke, ini adalah negasi dari P. Atau untuk jawaban kesimpulan yang benar itu adalah Kahfi tidak rajin belajar. Oke, itu bedanya dari penaikan langsung dan tidak langsung. Kalau tidak langsung itu ada nama kebalikan, negasi atau ingkaran dari kata tersebut. Oke. Yang ketiga ada penarikan transisi. Nah, untuk penarikan transisi ya biasa digunakan dalam 3 premis. Oke. Seperti di sini mengatakan bahwa jika P adalah himpunan bagian dari Q adalah himpunan bagian dari R, dan X itu anggota P, maka dapat disimpulkan bahwa X itu juga anggota R. Mau seperti apa sih Kak? Di sini ketika P anggota Q. Oke, sedangkan Q ini bagian dari R juga. Di sini untuk X ini anggota dari P. Karena X itu anggota dari P, sedangkan P ada hubungan dengan Q. Dan Q juga ada hubungan dengan R. Otomatis X pun ya anggota dari R juga. Notasinya seperti ini ya. Oke, kalau konteks lainnya sendiri ya. Jika P terjadi maka Q juga terjadi. Jika Q terjadi maka R terjadi. Di sini jika P terjadi maka R pun terjadi juga. Oke. Untuk penarikan kesimpulannya di sini ya, dari penarikan transisi ini biasanya campuran dari penarikan sebelumnya, bisa itu langsung maupun tidak langsung tergantung dalam soalnya sendiri. Ingat ya, untuk yang penarikan tidak langsung ada kata negasi atau di sini ya kebalikan seperti kata tidak, dan selebihnya nanti akan dibahas di soal-soal. Ya, seperti contoh soal sini ya. Semua siswa makalah yang rajin belajar berpeluang lulus taruna. Semua yang lulus taruna hidupnya akan bahagia. Rafa lulus taruna. Kesimpulannya bagaimana di sini? Kalau misalkan kedua tulis lagi ya di sini berdasarkan notasi tadi, semua siswa makalah yang rajin belajar ini sebagai P. Oke, berpeluang lulus taruna ini terhadap Q. Lalu semua yang lulus taruna, oke, berarti kan Q ya, karena lulus taruna. Hidupnya akan bahagia, ini akan berpeluang itu R. Dengan sini ya, Rafa sebagai X, oke, lulus taruna kan sebagai ya, yaitu di sini ya otomatis ya ada 2 kemungkinan. Karena apa? Karena X sendiri, oke, terhadap Q ini ada hubungan dengan P, oke, atau untuk X-nya ini Q juga berhubungan dengan R, otomatis X terhadap R. Bisa seperti di sini ya. Semua Rafa sendiri, oke, siswa makalah yang rajin belajar. Atau di sini ya dapat dikatakan bahwa Rafa juga hidupnya akan bahagia. Ada 2 jawaban. Ini tergantung dari opsi ABCD ya. Oke. Itu adalah ketiga cara pengambilan dalam silogisme. Mungkin supaya kalian lebih paham di sini Karuna akan jelaskan terkait soal-soal dalam silogisme itu sendiri. Soal pertama di sini ya, semua lemari yang dipamerkan terbuat dari kayu. Ingat, lemari yang dipamerkan berarti sebagai P. Oke. Yang dipamerkan, oke. Sedangkan untuk Q-nya ini adalah terbuat dari kayu. Oke. Pengrajin menganggap lemari kayu, oke. Ini dari kata pengrajin, kayu juga tuh. Ada kata kayu berarti ini Q ya. Q memiliki nilai keindahan yaitu R. Lemari itu tidak terbuat dari kayu. Nah, karena ada kata tidak, sedangkan lemari ini sebagai P ya. Untuk P ini negasi dari Q. Dengan begitu ya, dikatakan nantinya kesimpulannya sendiri kakak tuliskan dalam bentuk notasi ya. P ini terhadap Q. Oke. Maaf, ini X lupa kakak.
Oke, selanjutnya di sini Q ini terhadap R, sedangkan X ini selanjutnya X ini negasi dari Q. Dengan begitu jawabannya itu ya bisa seperti X ini adalah negasi dari P maupun X sendiri itu adalah negasi dari R. Kenapa demikian? Karena di sini ya Q sendiri berada di tengah-tengah, bisa berhubungan dengan P, bisa berhubungan dengan R. Jadi ya bisa aja di sini ya lemari itu tidak dipamerkan karena negasi dari P, atau lemari itu tidak memiliki nilai keindahan. Bagaimana kalau di sini ya Kak? Kenapa di sini ada jawabannya dua-duanya? Yang dimana ya untuk yang tadi kalian bilang lemari itu tidak memiliki nilai keindahan. Sedangkan di sini pun lemari itu tidak dipamerkan. Cuman kita ingatkan ya di sini ya untuk Q yang kedua ini menurut pengrajin, bukan semua. Oke, dan begitu yang paling logis ya di sini tanpa kita menyalahkan, tanpa kita ya di sini merubah dari maknanya sendiri, otomatis yang paling benar itu adalah lemari itu tidak dipamerkan. Ini jawaban yang pertama. Oke, kita lanjut ini. Untuk yang kedua, semua penumpang bis kota memiliki kartu langganan kendaraan umum. Jadi, semua penumpang bis kota ini ya sebagai P. Sini aja terus. P di sini ya memiliki kartu langganan kendaraan umum berarti terhadap Q. Dilanjut di sini ya, tidak ada karyawan di pabrik sepatu sebagai X, oke, yang memiliki kartu langganan kendaraan umum. Berarti ini kan negasi X sendiri adalah Q. Kenapa? Karena memiliki kartu langganan kendaraan umum. Tapi X-nya itu negasi, otomatis di sini ya X sendiri, oke, berdasarkan negasi X sendiri adalah P. Oke, berarti dikatakan itu ya tidak ada karyawan pabrik sepatu yang menjadi penumpang bis kota. Yang mana? Sini yang ya tidak ada karyawan di pabrik sepatu yang menjadi penumpang bis kota. Karena apa? Di sini kan karena di sini untuk semua penumpang bis kota sendiri itu memiliki kartu langganan kendaraan umum. Ini tidak ada karyawan pabrik sepatu yang memiliki kartu langganan umum, otomatis karyawan pabrik sepatu sendiri ya tidak ada yang menumpang di bis kota. Oke. Sedangkan yang terakhir di sini ya, untuk yang terakhir tidak semua karyawan PT Makmur adalah generasi milenial. Berarti tidak semua karyawan PT Makmur, ingat ada kata tidak semua ya. Tidak semua berarti kita semua setengah. Terus aja. Kalau tidak semua berarti kan ada yang generasi milenial ya, ada yang bukan generasi milenial juga. Ini negasi setengah P terhadap Q. Oke. Beberapa peserta lomba inovasi adalah karyawan PT Makmur. Ada kata berapa juga nih? Berarti setengah dari X sendiri ya. Ini adalah P. Dengan begitu, kesimpulannya ini bagaimana Kak? Kalau misalkan terdapat kata setengah dan setengah lagi, otomatis dikatakan bahwa kita lihat nih opsinya nih ya. Semua peserta lomba inovasi adalah generasi milenial. Oke, berarti ini adalah bukan. Kenapa? Karena hanya setengah. Beberapa dan juga tidak semua. Berarti untuk opsinya pun nanti akan ada kata setengah juga. Oke, otomatis ini ya dikatakan beberapa peserta lomba ini setengah X ya, beberapa peserta lomba inovasi bukan generasi milenial. Ini ya setengah X ini adalah kenapa udah kata setengah dan setengah lagi, kesini setengah X berarti kan otomatis berapa peserta lomba inovasi dengan ada hubungan dengan P yaitu karyawan PT Makmur. Sedangkan tidak semua karyawan PT Makmur itu adalah generasi milenial. Otomatis dikatakan beberapa peserta lomba inovasi bukan generasi milenial. Jadi ya di sini terkait contoh-contoh soal dalam silogisme. Oke, yang akan perhatikan dalam silogisme sendiri itu adalah tadi ya. Mungkin yang pertama ada kata tidak
ya. Tidak ini berarti negasi atau ingkaran. Katanya itu kata kebalikan seperti dalam penarikan tidak langsung. Oke. Dan juga kan harus perhatikan sini ya, terkadang ada kata-kata yang memang ya menjadi permasalahan dalam silogisme, yaitu kata seperti beberapa, tidak semua, sebagian, ya. Itu kan perhatikan. Berarti kalau kata tersebut itu adalah kata yang memang kita simpulkan dengan setengah. Karena apa? Karena itu tidak semua, berarti P-nya sendiri itu bukan satuan P saja, tapi setengah. Karena ada kata tidak semua, beberapa, sebagian, dan lain sebagainya. Oke, jadi itu ya pembahasan dari silogisme pada pertemuan kali ini. Nah, pembahasan di sini yang akan kita bahas itu adalah terkait verbal terakhir, yaitu ada penalaran analitis ya. Nah, di mana nanti kita akan bahas terkait pengertian, tipe soal, dan juga tips dan trik mengerjakan penalaran analitis. Oke, sekian ya pembahasan yang dapat diberikan oleh Mas El ya. Jangan lupa kalau ada pertanyaan kalian komen saja ya, dan juga subscribe terkait video untuk mengetahui video-video selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Kita bertemu kembali di nanti pembahasan selanjutnya.